Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama wa faddalana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Jemaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat dari segala apa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang kita angkat pada hari ini adalah syukur dan Ramadan. Ini menarik, dua hal yang dilengketkan di sini atau dia direkatkan antara kata syukur dan kata Ramadan. Menarik karena sesungguhnya Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa yang kita lakukan, dari solat yang kita lakukan, dari tilawah yang kita lakukan, dan amal ibadah yang lain. Sehingga dengan itu kita merasakan mudah untuk melaksanakannya. Itu tandanya bukti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita. Ketika kita merasakan hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mensyukuri dari setiap nikmat Allah berikan kepada kita. Suatu tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah syukur dan Ramadan. Menarik dua istilah yang disejajarkan ataupun yang didekatkan ini antara syukur dan Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan madrasah bagi kita untuk senantiasa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dekat kita dengan Allah di bulan suci ini sehingga akan memunculkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nilai ketaatan kita kepada Allah adalah senantiasa kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan nikmat sehingga Allah menginginkan dari nikmat yang kita dapatkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan kita juga akan mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, dan ketika Allah berikan ujian kepada kita, yakninya kita diminta sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah menginginkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian ketika Allah berikan ujian, Allah menginginkan kepada kita adalah kita sabar. Hadirin dimanapun Anda berada, pertanyaannya kepada kita adalah, sudahkah kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita rasakan apakah kita tadi sesuai dengan pertanyaan kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita belum sempurna atau belum maksimal kita bersyukur kepada Allah secara totalitas dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat arti kata syukur adalah sebagai upaya untuk menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kemudian apa yang sudah kita syukuri itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sudahkah kita dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Dari pengertian ini ada tiga prase terpenting dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah atau belum? Yang pertama adalah yakninya kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini yang kedua, ia adalah apa yang Allah inginkan kepada kita. Yang ketiga adalah makna dari prase dari pengertian syukur tadi adalah sudahkah dengan nikmat itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan nikmatnya kepada kita ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada,
Inilah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku pasti akan menambah nikmatku kepada mereka. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita enggan bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, azab Allah sangatlah pedih. Jemaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, tinggal kepada kita adalah, karena sesungguhnya apa yang kita minta kepada Allah, yang kita sadari justru lebih banyak yang tidak kita minta, lebih banyak yang tidak kita sadari apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya di saat kita merasakan satu nikmat dari Allah yang kita minta ataupun yang kita sadari, nikmat yang lain yang mengalir kepada diri kita itu sangatlah banyak sekali, sehingga satu pun di antara kita tidak ada satu pun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah adalah yakninya di dalam Islam ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah syukur dalam hati kita. Artinya syukur hati ini maknanya adalah bagaimana kita senantiasa merasakan batin kita ini adalah menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, dengan kolbu kita, keyakinan yang kuat kepada kita bahwa yakin kita setiap apa yang Allah karuniakan kepada kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna syukur dari hati juga adalah bagaimana kita senantiasa menyadari segala nikmat itu Allah berikan kepada kita kerana ada makna tersirat atau makna dibalik dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah akan muncul nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara hati. Yang kedua adalah syukur secara lisan. Yakninya adalah bentuk kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Setiap nikmat yang kita rasakan, pasti kita rasakan dalam kehidupan kita, bergulir segala nikmat, maka senantiasalah kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya saat kita merasakan saja, tetapi kita selalu memuji Allah. Makanya di dalam solat kita senantiasa mengucapkan tasbih, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah bentuk sanjungan kita kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian syukur yang ketiga, dan ini yang menarik, adalah bagaimana kita syukur kepada Allah dalam rangka atau syukur dalam bentuk perbuatan kita. Dalam kehidupan kita, paling tidak 2 nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar sekali adalah syukur atas nilai iman dan Islam yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan nilai iman dan Islam? Dengan iman, kita senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Paling tidak kita bawa kepada diri kita yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengadilan terhadap hamba-hambanya nanti kelak dari amal perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Oleh karenanya tentunya adalah bagaimana iman ini senantiasa totalitas kepada Allah. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kita. Totalitas iman yang sahih, iman yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syukur kita dalam Islam. Bagaimana kita senantiasa syukur atas nikmat Islam dengan kita senantiasa masuk kepada Islam secara kafah. Yakni syukur kepada Islam secara kafah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita juga Allah senantiasa banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan tidak nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, seperti kita mendapatkan nikmat anak. Bagaimana kita mensyukuri nikmat anak adalah dengan kita mendidik anak kita, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab dalam kehidupannya, adab berpakaian menutup aurat, adab dengan menggunakan lisan sesuai dengan bagaimana dia berbicara dengan baik, berbicara kepada orang yang lebih besar kepadanya, orang seusia dengannya, dan bijak kepada orang yang ada di bawahnya. Juga kita mengajarkan kepada anak kita adalah nilai takwa kepada Allah. Ini makna kita ketika kita dikatakan sudah mensyukuri terhadap nikmat anak yang Allah titipkan kepada kita. Karena sesungguhnya anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala.
Juga Allah berikan nikmat kepada kita adalah harta. Bagaimana kita mensyukuri nikmat harta adalah dengan kita menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan cara kita bersedekah, berinfak, berwakaf, sehingga sesungguhnya kata Rasulullah ketika disampaikan kepada istrinya, apa yang kita berikan itulah yang sebenarnya abadi, yang nanti kelak akan kita bawa, yang Allah akan balas dalam kehidupan kita di akhir kelak nantinya. Jemaah kaum muslimin dimanapun anda berada, kemudian juga kita bersyukur kepada Allah dalam hal harta yang Allah titipkan kepada kita, karena sesungguhnya harta inilah yang nantinya Allah pasti akan meminta pula pertanggungjawabannya kepada kita. Harta akan diminta oleh Allah dengan dua pertanyaan, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Maka dari sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa menggunakan nikmat itu dalam rangka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memudahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kita kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga harapannya Ramadan akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah, aku ciptakan kehidupan dan kematian kepada kita ini manusia, melainkan untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha bijaksana. Kaum muslimin dimanapun anda berada, mudah-mudahan sekali lagi Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.